Hari ini kita membahas kitab Maleakhi. Kita sudah sampai di kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab ke-39, yaitu kitab Maleakhi. Dan setelah ini Alkitab masuk ke Perjanjian Baru yang ada 27 pasal. Nah, kapan masanya Maleakhi ini hidup? Maleakhi hidup kurang lebih 100 tahun setelah selesai masanya pembuangan ke Babel. Jadi umat Israel sudah balik ke Yerusalem, bangun temboknya, bangun bait Allahnya. Hal itu semua kita baca dalam Nehemia dan dalam kitab Ezra. Tapi sekarang dia kurang lebih 100 tahun setelah itu. Mereka sudah balik. Gimana keadaan Israel sekarang? Itu pertanyaannya. Dan juga ini kurang lebih 400 tahun sebelum datangnya Tuhan Yesus. Dan satu hal yang kita sudah tahu adalah bahwa setelah Maleakhi memang sudah nggak ada nabi lagi yang datang sebelum Tuhan Yesus datang ya. Kecuali memang bersamaan dengan Tuhan Yesus ada Yohanes Pembaptis. Tapi dalam 400 tahun setelah Maleakhi sampai Yohanes Pembaptis dan Yesus datang, masa sunyi. Disebut masa sunyi karena Tuhan sudah nggak berbicara. Karena Tuhan sudah terus-menerus tegur umat Israel. Mereka nggak mau mendengarkan, Tuhan kirim nabi demi nabi. Bahkan ini yang terakhir Maleakhi. Tapi umat Israel tidak kunjung bertobat. Dan Tuhan memilih, 400 tahun saya tidak bicara kepada mereka. Sampai juru selamat Tuhan Yesus itu datang. Nah, Maleakhi ini nama dia saja. Ini sebenarnya artinya pembawa berita. Jadi Maleakhi atau bahasa Inggrisnya messenger. Seorang pembawa beritanya Tuhan. Maleakhi. Dan mirip dengan kata Indonesianya malaikat. Karena memang malaikat itu artinya pembawa berita. Malaikat-malaikat yang Tuhan pakai itu adalah pembawa beritanya Tuhan. Dan juga menarik kalau sebenarnya kita melihat dalam kitab Wahyu, di sana ada sebuah surat yang diberikan kepada 7 gereja yang ada waktu itu. Kita ingat di sana ada gereja yang namanya beda-beda dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan setiap pesan terhadap gereja yang Tuhan berikan melalui Rasul Yohanes, ya, murid Yohanes, muridnya Tuhan Yesus sendiri di Pulau Patmos, setiap pesan mulai dengan begini. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini Wahyu pasal 2 ayat pertama. Berikut dalam ayat ke-8. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna dan seterusnya. Setiap surat didahului dengan tuliskan kepada malaikat jemaat. Bukan berarti ada satu malaikat bersayap daripada Tuhan yang hadir di gereja itu untuk membawa pesan. Bukan, malaikat jemaat ini adalah gembalanya, pendetanya, penatuanya ya di gereja tersebut. Mereka adalah pembawa pesannya Tuhan di gereja-gereja itu. Jadi sekali lagi kata malaikat itu pengertiannya adalah pembawa pesan, pembawa berita. Entah itu yang sekarang malaikat yang bersayap dari surga atau itu adalah seorang manusia. Antara itu adalah gembala maupun di sini Maleakhi sendiri, seorang pembawa beritanya Tuhan. Maleakhi ini seorang nabi dan dia punya beban. Dan ini satu hal yang penting. Seorang melakukan sesuatu, termasuk setiap nabi menjadi nabi, karena punya beban untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka yang perlu mendengarkannya. Dan kita juga yang sering ingin tahu tentang Tuhan, apa kehendak Engkau untuk saya? Tuhan, apa panggilan saya? Coba cari tahu beban Anda di mana. Karena seringkali Tuhan mengarahkan kita untuk mengerti kehendaknya, untuk mengerti apa panggilan kita dengan beban-beban yang Tuhan sudah berikan dalam hati kita. Dan Tuhan berikan beban itu masing-masing beda. Sehingga semua pekerjaan Tuhan di dunia ini bisa terselesaikan. Ada yang punya beban di dalam gereja, ada yang di luar gereja. Kalau sekarang di dalam gereja ada yang untuk jadi penginjil, ada yang untuk melayani anak-anak, ada yang untuk melayani lansia, ada yang untuk jadi gembala dan banyak hal sebagainya. Di luar gereja ada yang diperlukan untuk menjadi seorang pengajar, seorang guru, ada yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter, ada yang diperlukan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, yang membesarkan anaknya dalam takut akan Tuhan. Semua tugas di dunia ini terselesaikan. Dan percayalah, Tuhan punya sebuah kehendak yang khusus bagi kita semua. Beban itu penting. Dan marilah kita belajar untuk taat kepada beban yang Tuhan berikan. Kadang-kadang ada orang-orang yang hanya menilai dan memilih segala sesuatu hanya dari segi finansial, uang. Mereka katakan ya, mereka merasa mereka dapat beban dari Tuhan untuk melakukan A. Tiba-tiba B
orang lain, kantor lain, perusahaan lain menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Tapi sebenarnya mereka itu sama sekali gak merasa terbeban di sana. Tapi karena gajinya, karena finansialnya, akhirnya mereka tiba-tiba katakan, oh kayaknya Tuhan kasih saya beban untuk B. Tiba-tiba ada C yang menawarkan, ya sekali lagi pekerjaan yang dia merasa sama sekali gak cocok, kayaknya juga mungkin bukan beban yang saya miliki, tapi karena finansialnya lebih wow, akhirnya dia bilang, kayaknya beban saya di C. Tapi itu bukan beban, melainkan dia cuma melihat soal uang. Dan hati-hati, jangan ternyata di sana sudah mulai yang namanya kejar mamon, kejar uang, bukan lagi melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan itulah nabi-nabinya Tuhan yang kita baca di sini. Mereka melakukan apa yang mereka melakukan. Mereka membawa pesan bukan karena keuntungan finansialnya. Justru seringkali kita baca bahwa mereka hidupnya biasa-biasa aja. Atau bahkan kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, dia itu di padang gurun. Makanan dia bukan enak, tapi dia itu cuma makan belalang sama madu. Tapi karena Tuhan berikan beban, dia puas di sana. Dia suka cita di sana. Dan tugas yang Tuhan berikan terselesaikan. Hari ini tanyakan diri Anda, beban Anda di mana? Maleakhi ini menjadi seorang nabi karena dia tahu itu beban yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, kita juga mau melihat pesan-pesan yang ada dalam kitab Maleakhi itu apa aja. Nah, di sini sebenarnya banyak pesan, tapi cara penulisan Maleakhi seperti ini. Ada pernyataan daripada Tuhan, dan langsung setelah itu umat Israel memberikan pertanyaan, meragukan apa yang Tuhan mengatakan. Dan ini terjadi sampai dengan 6 kali. Kita melihat ya, coba Maleakhi pasal 1 ayat 2. Di sana Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, Israel berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Jadi meragukan kasihnya Tuhan. Dan bukankah ini satu hal yang iblis selalu berusaha melakukan, berbisik untuk kita meragukan kasihnya Tuhan? Padahal kasih Tuhan itu jelas. Tuhan menciptakan ya taman yang begitu luar biasa indah namanya Firdaus, Taman Eden, supaya Adam dan Hawa tidak kekurangan satu apapun. Iblis datang berbisik, Hawa, Tuhan bilang kamu gak boleh makan buah ini ya. Dari semua buah yang ada, yang ini gak boleh ya. Berarti Tuhan gak mengasihimu. Tuhan gak mau kamu jadi seperti Tuhan. Dan akhirnya Hawa mendengarkan itu. Padahal kasih Tuhan begitu luar biasa. Semuanya untuk mereka. Cuma satu pengecualian. Itu dipakai oleh iblis untuk berbisik. Oh, Tuhan gak mengasihimu. Dan banyak contoh yang serupa ini kita melihat di Alkitab. Pernah Yesus juga dalam Lukas 22. Berkata kepada Petrus, Yesus bilang kepada Petrus, bagaimana iblis itu meminta untuk bisa mengusik engkau, mengganggu engkau, ya, menampi engkau. Tapi Yesus bilang, saya sudah berdoa supaya pada saat pencobaan, imanmu tetap kuat. Dengan kata lain apa? Iblis nanti pada satu saat, karena Yesus tahu dia akan disalib dan banyak murid-muridnya termasuk Petrus, mereka akan mulai meragukan. Yang mereka mulai meninggalkan. Tapi Tuhan sudah berdoa supaya satu kejadian ini tidak akan membuat Petrus meragukan kasih Tuhan. Imannya tetap kuat. Jangan karena kadang-kadang cuma satu kondisi, satu situasi di hidup ini. Itu yang membuat kita meragukan Tuhan. Padahal sudah terlalu baik Tuhan kepada kita sampai hari ini. Dan kebaikan dia dan bukti dia yang paling besar mengenai kasihnya adalah bahwa walaupun kita orang berdosa, dia datang mati di kayu salib. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna. Kalau Anda melihat diri Anda sendiri, saya melihat diri saya sendiri. Sebelum kita mengenal Tuhan, banyak sekali orang yang lebih baik daripada kita. Tapi Tuhan tetap aja mau mati untuk kita. Bukti kasih yang terbesar. Jadi Tuhan mengatakan, saya mengasihi engkau Israel. Israel meragukan, gimana caranya engkau mengasihi kita? Mereka gak merasakan. Padahal sudah luar biasa penyertaan Tuhan selama itu kepada mereka. Berikut. Ya, percakapan di mana Tuhan berkata, ayat 6 pasal pertama Maleakhi, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Jadi Tuhan mengatakan umat Israel termasuk pemimpin-pemimpinnya, yaitu imam-imam. Kalian itu gak takut akan saya. Kalian itu gak menghargai, gak menghormati saya. Orang tua di dunia aja kalian hormati. Tapi saya ini Tuhan dan ayah. Dan saya adalah Allah atas semuanya. Saya gak dihormati kok bisa.
Dan dilanjutkan, seperti biasa umat Israel meragukan pernyataan Tuhan, menyangkal pernyataan Tuhan. Ayat yang ke-6, bagian kedua saya lanjutkan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ketetapan yang Tuhan sudah buat sejak ada hukum Taurat, sejak zaman Musa adalah kalau dibawa persembahan kepada Tuhan, berikan yang terbaik, yang tanpa cacat, tanpa celah. Kalau orang itu nggak mampu, dia cuma bawa burung kecil. Orang yang lebih mampu bisa bawa lembu dan sebagainya. Jadi yang terbaik untuk Tuhan. Selalu yang terbaik ya. Bukan yang terakhir, yang terbaik untuk Tuhan. Tapi umat Israel melakukan, mereka pikir oke, dosa kita perlu diampuni. Tuhan maunya ada persembahan. Nah, perjanjian lama memang caranya ini. Kita tahu sejak Tuhan Yesus datang, dia mati sekali untuk selama-lamanya. Tapi perjanjian lama, kan Tuhan Yesus belum datang. Jadi masih dengan cara ada persembelahan yang disembelihkan. Tapi mereka ini mikir, saya mau persembahkan kepada Tuhan, tapi yang penting saya lebih baik dulu. Dalam artian binatang-binatang, lembu-lembu yang terbaik untuk saya. Oh kebetulan ada satu lembu yang sakit-sakitan, sudah buta, timpang. Ini saya kasih kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan bilang harusnya yang terbaik untuk saya, bukan yang terakhir. Ini sama aja nggak usah memberikan sama sekali. Karena mereka juga sudah merasa ini binatang ini sudah nggak ada untungnya bagi saya. Jadi mereka berikan sesuatu yang sudah nggak ada harga. Dan Tuhan katakan itu hal yang jahat. Dan Tuhan kasih contoh. Apakah itu cara kamu perlakukan seorang bupati? Dan apakah bupati akan senang? Contohnya kita bayangkan di masa sekarang. Seorang bupati mau datang ke rumah Anda, mau datang ke rumah saya. Kita mau menghidangkan yang terbaik. Katakan kita berikan dia steak ya, kita makanan daging, ya, set menu yang benar-benar enak. Tapi waktu dia hadir, kita makan dulu sampai hampir selesai. 90% kita selesai makan, sisanya dari piring kita kasih ke bupatinya. Kita katakan silakan makan Pak. Apa dia akan senang? Melainkan dia akan merasa bahwa apa yang kita melakukan sama sekali tidak menghargai dia. Kepada bupati aja sih kita nggak mungkin seperti itu. Kepada presiden kita nggak mungkin seperti itu. Kepada orang-orang yang kita hargai nggak mungkin seperti itu. Apalagi seharusnya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi di zamannya Maleaki. Dan sayangnya harus dikatakan sampai hari ini masih sering sekali terjadi. Di mana-mana orang-orang kalau mereka mau berdoa, antara mereka nggak punya waktu untuk berdoa, artinya mereka nggak utamakan Tuhan. Kalaupun mereka berdoa, banyak orang tidak berikan waktu yang terbaik, tapi waktu ngantuk-ngantuknya mereka. Setelah semua pekerjaan yang lain sudah selesai, mereka merasa, oh iya saya harus berdoa. Waktu ngantuk-ngantuknya yang diberikan. Sama halnya dengan baca Alkitab. Berapa orang juga samanya dengan pelayanan. Setelah mereka sudah terlebih dahulu mikirkan soal keuangan mereka, pikirkan soal pekerjaan mereka, sisa-sisa tenaganya untuk ya udah saya juga perlu melayani Tuhan sedikit. Bukankah seharusnya sebaliknya kita bertanya Tuhan apa yang Engkau mau saya lakukan? Itu yang saya lakukan. Waktu saya yang terbaik, keuangan saya yang terbaik, semua saya yang terbaik, tenaga saya yang terbaik. Itu untuk Engkau. Itu cara yang Tuhan ingin untuk kita melayani. Bukankah dalam Roma 12 ayat 1 Paulus mengatakan, berikan kepada Tuhan hidupmu sebagai persembahan yang harum, berkenan, baik kepada Tuhan. Hidup ini semuanya dengan tenaga, talenta, kemampuan, waktu, keuangan, semuanya itu kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan berarti semua orang jadi seorang pendeta, bukan. Tapi semua orang punya tugas daripada Tuhan. Dan itu kita harus melakukan dengan baik. Maleaki adalah pembawa pesan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan seperti hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan sama seperti keadaan Israel di zaman itu sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali, kalau kita melihat keadaan dunia juga hari ini sama sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di mana banyak orang tidak lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk beribadah saja terlalu banyak alasan untuk tidak mau beribadah, nggak ada waktu untuk beribadah, nggak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang lain.
yang Tuhan sudah seharusnya taruh di dalam hati mereka masing-masing. Jadi, ini kitab yang terakhir, ada pesan yang penting yang mengingatkan umat Israel, utamakan Tuhan selalu. Dan pesan yang sama masih berlaku sampai hari ini, utamakan Tuhan selalu. God bless you all.